إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه صالحة وإلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wassalamualaikum ya ahla baiti Rasulillah. Wassalamualaikum ya sahabat Rasulillahi al-ghurril mayamin. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat-nikmat yang tak terhingga. Alhamdulillah di samping nikmat iman dan Islam dan seluruh nikmat yang Allah limpahkan atas kita baik yang lahir maupun yang batin. Pagi hari ini kita masih diizinkan Allah untuk bertemu kembali. Semoga sisa dari umur kita yang amat berharga ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita untuk mengisinya dengan amalan saleh yang paling diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah teguhkan iman kita, sucikan jiwa kita, perbaiki akhlak kita, dan Allah kumpulkan kita bersama kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di hari akhir nanti. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita insyaallah akan melanjutkan terlebih dahulu kajian kita bersama suratul Rahman dimulai dari ayat 62 hingga akhir ayat. Baru insya Allah kita akan membaca apa yang belum kita baca kemarin. Wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selain dari dua surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada ayat-ayat sebelumnya dengan gambaran-gambaran yang saling menyempurnakan satu dengan lainnya, memberikan paling tidak gambaran yang disesuaikan dengan kemampuan dari akal kita dan juga batasan dari perasaan kita. Tapi ketahuilah bahwa hakikat dari surga merupakan kenikmatan, keindahan yang tak mungkin dapat kita bayangkan dengan kemampuan kita sendiri. Fiha ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Di sana terdapat berbagai macam kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terbayang oleh khayalan dan imajinasi kita. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
Maka seseorang tak dapat membayangkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan dari berbagai macam kenikmatan syurgawi sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, hendaknya kita bersabar, jangan tergesa-gesa, terburu-buru untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia, karena semua akan dihisab. Semua akan menjadi beban yang berat bagi kita semua. Insya Allah, apa yang seorang rasakan kurang dalam kehidupan dunia dengan syukurnya akan menjadi indah, apalagi dengan harapan yang Allah janjikan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Nah, gambaran berikutnya merupakan dua surga yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita, yang tingkatannya lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Kita membaca dalam suratul Waqiah gambaran orang-orang di hari kemudian nanti terbagi pada 3 golongan. Ada as-sabiqun, ada ashabul yamin, ada juga ashabus shimal. Jadi para penghuni surga terbagi kepada 2 golongan. Satu as-sabiqun, sebagaimana mereka terdepan dalam pengabdian, pengorbanan, dalam perjuangan dan ibadah kepada Allah. Di hari akhir nanti juga mereka berada pada barisan terdepan. Ada lagi ashabul yamin, penghuni surga yang tingkatannya tidak sama dengan mereka. Amal-amal mereka memenuhi syarat untuk masuk ke dalam surga, tapi tidak mengantarkan mereka pada puncak kebahagiaan. Karena tempat tersebut bagi orang yang paling tulus, yang paling depan dalam mengabdi berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu, jangan kita lebih mengutamakan kehidupan dunia. Secara maksimal kita bekerja, tapi untuk akhirat kita setengah-setengah. Tidak serius, seolah-olah hanya merupakan sesuatu yang bersifat sambil lalu. Wa min dunihima jannatan. Selain dari kedua surga yang Allah sebutkan sebelumnya, terdapat lagi 2 surga. 2 taman-taman surgawi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka sebutkan, tunjukkan mana dari nikmat-nikmat Tuhan kalian wahai jin dan manusia yang kalian dustakan, kalian ingkari. Di sini Allah paparkan nikmat demi nikmat bagi mereka yang berbuat ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Allah tidak menyia-nyiakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggolimi mereka. Bahkan kebaikan mereka dilipat gandakan dan dosa-dosa mereka yang bertaubat diampuni oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengapa banyak manusia yang menuduh Allah, tidak puas dengan takdir Allah, padahal takdir Allah bersifat netral. Yang berbuat kebaikan dibalas lebih baik, yang berbuat buruk akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Ini merupakan takdir Allah yang dinamakan takdir tasyri'i. Begitu juga di alam semesta, siapa yang bersikap baik, Allah akan balas dengan yang lebih baik. Dia bersikap jujur, baik terhadap alam, alam akan memperlakukan dirinya dengan baik. Tapi kalau dia berkhianat, melakukan kerusakan, jangan dia menyalahkan takdir Allah, salahkan dirinya yang telah melakukan kerusakan di muka bumi. Mudhammatan. Kata mudhammatan diambil dari kata da, ha, mim. Sebetulnya menunjukkan warna yang berwarna hitam. Tapi juga menunjukkan arti hijau. Ya, hijau ya, yang ketua-tuaan. Mudhammatan di sini menggambarkan bahwa taman-taman surga tersebut dengan daun-daun yang lebat, berwarna hijau, membuat suasana pemandangan begitu menarik dan menawan.
Pandangan mata seseorang yang sering kali menyaksikan pemandangan yang hijau, permai, memandang sawah ladang yang hijau, pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan akan membuat jiwanya lebih tentram, bahkan ada yang mengatakan usianya lebih panjang. Yang memperlambat terjadinya kerutan-kerutan dan penuaan pada dirinya. Mudhammatan, Allah gambarkan di sini kedua surga tersebut ya, penuh dengan pohon-pohon, dahan-dahan, ranting-ranting dan daun-daun yang berwarna hijau. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka tunjukkan mana dari nikmat-nikmat Tuhan kalian yang kalian ingkari. Apakah patut kalian menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat aniaya pada hambanya? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mencatat amal kalian. Lalu membalasnya bukan hanya dengan keadilan, bahkan dengan kemurahan yang tak terhingga. Fihima ainani nadhakhatan. Pada kedua surga tersebut terdapat mata air yang memancar tak pernah berhenti. Dari mata air tersebut mengalir sungai-sungai. Jadi bukan pada kedua surga tersebut ya, seluruhnya hanya terdapat dua mata air, tapi fihima ainani nadhakhatan ya, terdapat dua jenis ya, mata air yang mengalir membentuk sungai. Seperti yang pernah kita sebutkan, orang-orang Arab seringkali menggunakan kata tathniyah ini untuk menyebutkan jumlah yang besar. Subhanaka wa hananaik, subhanaka wa ta'alait. Ya. Kemudian juga labbaika wa sa'daik. Ini bukan hanya menunjukkan arti dua, tapi menunjukkan arti yang berulang-ulang. Subhanaka wa hananaik. Maha suci engkau wa hananaik. Artinya betapa besar limpahan kasih sayangmu terhadap hamba-hambamu. Begitu juga subhanaka wa ta'alait. Wa ta'alait di sini ya, kalau kita lihat ya, juga menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala tiada tara. Fihima ainani nadhakhatan. Fihima ainani nadhakhatan. Pada kedua surga tersebut terdapat mata air yang memancar dan mengalir membentuk sungai. Sungai susunya, sungai madunya, khamar yang menimbulkan kenikmatan dan tidak menimbulkan kemabukan maupun rasa penat. Begitu juga air yang jernih, yang mengalir, yang tidak mengeluarkan aroma yang tidak menyenangkan. Fihima fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Dan di sana terdapat beraneka macam buah-buahan. Kata fakihatun dalam bentuk nakirah menjelaskan buah-buahan yang bermacam-macam. Wan nakhlu, terdapat juga pohon korma yang merupakan buah-buahan yang akrab dengan bangsa Arabnya dan penuh dengan nutrisi. Fihi ma fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Di sana terdapat beraneka macam buah-buahan. Begitu juga pohon korma dengan buah-buahnya yang begitu indah dan mayangnya yang begitu menarik. Pada saat mayangnya hadirin sekalian, ya, kemudian keluar buah-buahnya, bagi para petani merupakan pemandangan yang amat indah. Sebagaimana petani-petani beras pada saat menyaksikan pohonnya tumbuh di hadapan matanya, kemudian mulai muncul buahnya sedikit demi sedikit ya, atau biji-biji yang bermunculan, sama dengan orang tua ya, yang mendapatkan anak tumbuh di hadapannya secara perlahan-lahan melahirkan rasa cinta dan menimbulkan pesona. Begitu juga para petani di saat mereka menanam, kemudian mulai tumbuh ya, mulai meninggi, setelah itu mulai mengeluarkan biji-bijian, itu merupakan pemandangan yang amat indah. Sebagian orang hanya tertarik oleh buahnya, tapi para petani menyaksikan bagaimana pohon tersebut tumbuh sebagaimana anaknya yang tumbuh di hadapannya.
fihi ma fakihatun wa nakhlu dzatul akmam. Di sana terdapat beraneka macam buah-buahan, begitu pula pohon korma dengan mayangnya. Kemudian setelah itu keluar buah-buahnya. Fihin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat yang mana wahai manusia dan jin yang kalian ingkari? Bukankah kalian dikelilingi, diliputi oleh nikmat-nikmat Allah di dunia? Begitu pula di hari akhir, apabila kalian tidak mendustakan nikmat Allah, beriman padanya, kalian akan menjumpai nikmat yang lebih besar lagi. Fihinna khairatun hisan. Dan di sana terdapat khairatun hisan, wanita-wanita yang baik dan cantik jelita. Seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya, ada sebagian orang atau kebanyakan orang beranggapan surga ini hanya untuk laki-laki. Di samping istri yang mereka miliki, mereka akan mendapatkan lagi bidadari-bidadari surga yang tidak pernah menemani dan berjuang bersama suami mereka. Dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan mengenai wanita surgawi, menurut pendapat saya, hemat saya dari apa yang saya renungkan, sebetulnya wanita-wanita surga ini merupakan wanita-wanita yang beriman, yang taat kepada Allah, beramal soleh. Mereka-mereka yang masuk ke dalam surga, Allah ciptakan ulang mereka kembali. Inna ansha'nahunna insya' faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebetulnya ini merupakan wanita-wanita surgawi. Apabila suami mereka beriman, mereka akan dipasangkan bersama suami mereka. Bila suami mereka tak beriman, maka mereka akan didampingi, dipasangkan dengan pria-pria dari ahli surga. Mereka berkumpul bersama istri mereka, keluarga mereka, seperti yang Allah sebutkan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dia akan kembali ke tengah-tengah keluarganya dalam keadaan bersukaria. Ada dalam doa sholat jenazah yang saya anggap ini merupakan doa yang tidak pantas. Tapi sering orang membacanya dan beranggapan ini dari Rasulullah. Kalau jenazah laki-laki, Allahumma abdilhu daran khairan min dari. Kemudian wa zaujan khairan min zauji. Ya Allah, gantikan dia tempat kediaman yang lebih baik dari tempat kediamannya. Dan anugerahkan dia pasangan yang lebih baik daripada istrinya. Digantikan lagi dengan istri yang baru, istri yang lama setelah dia meninggal dicampakkan. Atau sebaliknya, suami lagi ngantar istrinya ke masjid untuk disolatkan jenazah, tahu-tahu doanya yang berdoa, Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa zaujan khairan min zaujiha. Ya Allah, gantikan dia rumah yang lebih baik dari rumahnya dan suami yang lebih baik dari suaminya. Suaminya yang menyolatkan jenazah kaget-kaget. Alhamdulillah yang sholat jenazah gak paham sama sekali. Kalau paham marah mereka. Dia begitu sayang pada istrinya, ya, perhatian pada istrinya, tahu-tahu yang menyolatkan jenazah mendoakan agar istrinya mendapatkan suami yang lebih baik daripada suaminya. Ini doa yakin bukan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini doa ya yang ditambah-tambahkan seperti dalam perkawinan. Ya, Allah ma'alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Kapan Yusuf kawin sama Zulaiha? Masa wanita yang sudah bersuami lalu mulai berselingkuh atau ingin berselingkuh dengan seseorang padahal dia sudah bersuami, lalu menjadi pasangan seorang nabi yang suci dan mulia? Ini mustahil. Tapi cerita-cerita Israiliyat ini amat banyak, luar biasa. Jadi fihinna khairatun hisan, di sana terdapat wanita-wanita yang baik, mulia, hisan, cantik jelita. Sampai dikatakan apa? Kata-kata hawari
dan aina dalam bahasa Arab itu ya, menggambarkan wanita yang memiliki keindahan, kecantikan sampai dalam matanya pun, pandangan matanya yang putih-putih, hitam-hitam, di saat memandang seperti seorang yang menyaksikan seekor ghazal menjangan memandang. Pandangan matanya begitu mengharukan. Orang-orang Arab paling sering ya mengatakan innal uyun allati fi tarfiha hawarun qatalnana wa ma yuhyina qatlana. Sesungguhnya wanita-wanita yang dalam pandangannya terdapat hawar, mereka membinasakan kami dan tidak menghidupkan kami kembali. Menggambarkan bagaimana pandangan mata yang indah. Nah, wanita-wanita syurgawi di samping diberikan kecantikan, diberikan juga mata yang amat indah. Dan Allah sebutkan sifat sebelumnya, khairatun, wanita-wanita yang baik, mulia. Oleh karena itu yang ingin mencalonkan dirinya menjadi wanita ahli jannah, yang katakan di dunia kurang cantik, jangan khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala akan ciptakan ulang kembali menjadi wanita-wanita syurgawi yang amat indah. Tapi syaratnya khairatun, wanita yang baik, berhati mulia, melakukan perbuatan mulia. Adapun wanita-wanita yang jiwanya dikuasai kedengkian, kecemburuan, kebencian, yang membuat akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, wanita-wanita seperti ini tidak akan dicalonkan untuk menjadi penghuni syurga. Selanjutnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dunia Allah anugerahkan kalian berbagai macam kenikmatan. Di hari akhirat Allah pasangkan dengan wanita-wanita yang bajik, cantik, indah. Maka nikmat mana, wahai jin dan manusia, yang kalian ingkari? Setelah itu, hurun maksuratun fil khiyam. Hurun maksuratun fil khiyam. Kalau dalam suratul Waqiah kan hurun inun ka'amthalil lu'lu'il maknun. Hur ya, jamak daripada haura, wanita yang bermata indah. In jamak daripada aina, yang artinya yang matanya jeli. Putihnya putih bening, begitu juga hitamnya. Begitu apa? Begitu menawan dengan keindahan tersendiri ya, yang membuat hadirin sekalian, suaminya pun hatinya penuh dengan kecintaan pada istrinya. Dan Allah gambarkan di antara sifat-sifat wanita syurgawi ini, hurun maksuratun fil khiyam. Wanita-wanita yang bermata indah, cantik, jelita, tapi mereka berdiam di kemah-kemah mereka. Pandangan mata mereka tidak sama sekali jelalatan tertuju ke sana maupun kemari. Wanita yang jelalatan ataupun pria yang jelalatan sebetulnya orang yang paling susah dan menyengsarakan hidupnya. Kemauannya banyak, kemampuannya terbatas. Apalagi kalau sudah kakek-kakek. Kesian. Betul-betul kalau kakek-kakek sampai menikah dengan wanita muda seperti kakek-kakek berburu kelinci. Kelinci dalam rumahnya atau marmut, dia berburu ke sana kemari. Kita bayangkan bagaimana kondisi keadaannya. Tapi kalau perhatian kita, hati kita tujukan pada Allah, tujukan pada hari akhir, pandangan mata kita juga sebagaimana perintah Allah kita batasi. Begitu juga wanita-wanita kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Begitu juga wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Begitu orang menjaga pandangan matanya, syahwatnya terkendali, juga ketenangan jiwanya, imannya juga meningkat. Di antara yang merusak ketenangan hidup kita, demikian pula keimanan kita juga menurun disebabkan pandangan-pandangan mata yang tidak terjaga. Hingga dalam sebuah riwayat, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Pandangan mata ini bagaikan panah beracun dari panah iblis. Panahnya dicabut, racunnya tertinggal. Siapa yang meninggalkan pandangan mata yang liar karena takut padaku, aku akan gantikan baginya keimanan yang akan dirasakan manisnya dalam sanubarinya. Jadi hurun maksuratun fil khiyam. Ini bukan berarti mereka hanya tinggal di kemah-kemah.
Tapi di antara kenikmatan pemandangan surgawi, wanita-wanita ini tinggal di kemah. Di tengah-tengah pemandangan taman surga yang begitu indah. Ini merupakan keadaan yang berbeda dibandingkan orang yang tinggal di gedung-gedung mewah. Di tengah-tengah kota metropolitan, hiruk pikuk kendaraan, suara yang bising. Sedangkan mereka tinggal di kemah-kemah. Dengan pemandangan yang indah, pohon-pohon yang hijau, buah-buahan yang bermacam-macam. Dan yang lebih menarik lagi, buah tersebut berada pada jangkauan tangannya. Tidak perlu sama sekali diawetkan melalui apa? Melalui mesin pendingin dalam keadaan fresh, segar, tidak mengandung pestisida, tidak mengandung pupuk-pupuk yang beracun. Ya. Dan Allah berikan kenikmatan dan kebebasan dari penderitaan dan kesedihan. Ini kenikmatan yang bersifat hissi ya. Bagaimana ma'nawinya? Keadaan jiwa mereka pada saat tersebut. Yang selalu bersyukur kepada Allah. Tiap mereka berjumpa bersama rekan-rekan mereka. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Mereka saling mengucapkan salam yang tulus dari hati mereka. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tiap kali mereka menikmati sesuatu, mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini merupakan gambaran yang amat indah. Hurun maksuratun fil khiyam. Maka kita ingatkan wanita-wanita kita agar menutup auratnya dengan sempurna. Menjaga juga pandangan matanya. Ini yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan. Dan akan menjadi calon-calon penghuni surga sebagai wanita surgawi. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Wanita-wanita tersebut yang betul-betul sebagaimana pertama kali diciptakan oleh Allah. Inna ansha'nahunna insya'a. Faja'alnahunna abkara uruban atraba. Yang sebelumnya tidak pernah disentuh baik oleh jin maupun manusia. Masih dalam keadaan suci. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tunjukkan mana dari nikmat-nikmat Tuhan kalian yang kalian ingkari. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mereka bersandar, bertelakan pada bantal-bantal sandaran yang berisikan rombe-rombe yang berwarna hijau. Artinya kenikmatan yang mereka tidak dapatkan dalam kehidupan dunia, mereka dapatkan di sana. Mereka berdiam di kemah-kemah yang amat indah di tengah-tengah taman surga sambil bersandar pada bantal-bantal sandaran raf-raf yang menggambarkan hadirin sekalian dengan rombe-rombe yang begitu indah. Khudrin yang berwarna hijau, wa abqariyin hisan, dan permadani-permadani yang indah. Ini paduan antara pemandangan surga dengan segala kenikmatannya. Kemah-kemah yang indah, juga mereka bertelakan di atas sandaran dan bantal-bantal yang berwarna hijau dengan rombe-rombenya. Dan permadani yang berwarna hijau. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana dari nikmat Tuhan kalian yang kalian ingkari, wahai jin dan manusia. Orang yang bertelakan bersandar biasanya orang yang santai, yang tenang, yang jiwanya tanpa beban. Kalau orang stres nggak sempat hadir sekalian. Kalau nggak megang kepalanya, mukanya asam, mengerutkan wajahnya. Kelihatan tanda-tanda penderitaan. Dalam bahasa Arab kata raf-raf itu, raf-raf asyai'u seperti bendera yang berkibar. Begitu juga burung yurafrif yang mengembangkan sayap kemudian dikatupkan. Begitu juga ya raf-raf asyai' yang menggambarkan hadirin sekalian ya sesuatu dengan hiasan yang amat indah ya, yang kalau tertiup angin juga bergoyang-goyang. Sedangkan abqari sebetulnya akar kata abqari ini menunjukkan kecerdasan tiada tara. Kecerdasan ya, orang yang punya kelebihan ya. Kemudian digunakan juga untuk permadani ya, yang begitu indah, menawan, menarik. Nah, kalau hanya dilihat satu sisi, mungkin orang tidak melihat kelebihan. Tapi kalau gambaran seluruhnya disatukan menjadi satu. Seperti karya seni lukis dengan corak-corak, guratan-guratan.
dan paduan warnanya akan menghasilkan pemandangan yang indah. Nah, di sana manusia akan mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya. Dia nggak harus mengganti spraynya, membersihkan juga tempat kediamannya, tidak mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Seluruh kenikmatan yang dinikmati tanpa ada sama sekali ganjelan dan penderitaan ataupun perasaan tidak nyaman. Setelah itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, penutup dari ayat ini, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sebagaimana sering kita jelaskan, kata tabaraka itu kalau diterjemahkan seringkali dalam terjemahan mereka hanya mengatakan maha suci Allah. Padahal kata tabaraka diambil dari kata al-birkah. Birkah itu kumpulan air termasuk kolam. Sedangkan barakan naqah, barakatil naqah, kalau onta itu mendekam. Nah, kata tabaraka di sini menggambarkan bagaimana karunia Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Alladzi laisa kamitslihi syai', yang keberkahannya terus mengalir tak pernah berhenti. Arti kenikmatan syurgawi ini kenikmatan yang tidak pernah berhenti dan tidak membosankan. Terus berganti-ganti berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan. Tabarakasmu rabbika. Maha suci Allah yang keberkahannya, karunianya yang tak pernah berhenti. Ismu rabbika bil jalali wal ikram, nama dari Tuhanmu yang maha agung atau memiliki keagungan tiada tara. Wal ikram, dan yang maha pemurah dengan karunia-karunia yang tak terhingga. Seharusnya pada saat kita mendengarkan ini, kita memuji Allah, bersyukur padanya. Lakal hamdu ya Rabbana, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin, walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Ayat-ayat dalam suratul Rahman ini sebetulnya mengulangi di hadapan kita nikmat Allah. Baik nikmat dalam bentuk karunia yang kita terima, atau peringatan agar kita sadar, atau bimbingan dan petunjuk yang mengantarkan kita menuju kemuliaan. Ada seorang penyanyi yang kemudian dia beralih menjadi seorang yang banyak membaca Al-Quran. Dia mengatakan, pada saat kita bernyanyi, mengungkapkan kecintaan kita, kerinduan kita, atau keluh kesah kita dan penderitaan kita nggak mendapatkan jalan keluar. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran yang indah, menarik, menawan, menyentuh kalbu kita ketika dia menjelaskan atau memberikan peringatan. Lalu dia memberikan jalan keluar bagi kita yang memberikan betul-betul cahaya dan penerangan di tengah-tengah kegelapan hidup ini. Ini hari sekalian, ringkasan dari renungan bersama surat Ar-Rahman, yang kalau kita renungkan bersama-sama dari mulai pembukaan dari surah ini yang menjelaskan anugerah Allah dengan Al-Quran yang merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan bagi manusia. Di samping penciptaan manusia dari ketiadaan, kecerdasan yang Allah berikan hingga manusia menjadi khalifah di atas muka bumi yang dihormati, dihargai, dan makhluk-makhluk yang lain ditundukkan oleh Allah untuk melayani manusia. Lalu mulai nikmat demi nikmat, dimulai dengan nikmat ditutup dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maka mari banyak-banyak kita berzikir, bertasbih, mengingat nikmat Allah, dan hal tersebut akan membuka pintu nikmat yang lebih besar lagi. Semoga Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya atas kita semua di dunia maupun di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Gimana jamaah, mau diskusi dulu apa kita mau baca bahasa Arabnya? Diskusi aja Ustaz. Taib. Ada Ustaz, saya mau bertanya mengenai permasalahan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa masih di surga sedangkan masih dipertanyakan nikmat yang manakah kalian mengingkari, sedangkan kita belum masuk ke alam surgawi yang kita memang diimajinasikan dalam pandangan-pandangan gambar-gambar Al-Quran. Dari ayat Ar-Rahman sampai ke 20 ke 30 itu memang menceritakan alam dunia, tapi begitu sampai ke 70 sekian itu tetap
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenapa masih dipertanyakan sedangkan kita belum masuk ke surga. Baik. Imajinasi kita belum di start, Baik. di stop, nggak sampai. Dan kedua, pertanyaan, lam yakul insan walajan, apakah ada berita banyak yang saya dengar dari dulu ya, ada seorang wanita yang ditiduri oleh jin. Apakah di sini yang menjelaskan manusia pun bisa ditiduri oleh jin, sehingga dia menurunkan anak jin banyak? Jelaskan itu. Terima kasih Ustaz. Baik. Saya Jamil. Kalau seorang mau melakukan sesuatu, lalu dimotivasi dengan harapan-harapan yang amat indah. Harapan-harapan ini merupakan harapan yang pasti, bukan merupakan janji-janji kosong. Sama orang yang bekerja tanpa harapan, gimana perasaannya lah? Dengan sendirinya orang kalau bekerja tanpa ada harapan, semangatnya tidak akan ada sama sekali. Tapi dengan apa yang Allah ceritakan dari kenikmatan surga, ini bahagian nikmat yang tak terhingga, yang mendorong seseorang untuk berlomba-lomba dalam apa? Mempersiapkan dirinya, mengejar kenikmatan tersebut, dan tidak terlalu banyak perhatiannya kepada kehidupan dunia. Karena kalau kita dalam kehidupan dunia, mata kita lebih banyak perhatian kepada urusan dunia, kita lebih banyak menderita. Semua orang-orang yang sibuk mengurus dunia, jiwanya tidak tentram, tidak nyaman. Walaupun dia bergelimangan harta, jangan dianggap dia berbahagia. Sebetulnya dunia ini penjara. Bagi orang yang beriman, penjara betul-betul. Karena apa? Karena mereka mendambakan kehidupan yang lebih indah. Jadi ketika ada sebuah riwayat, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis ini sebetulnya hadis yang menggambarkan keindahan dan hakikat yang sebenarnya dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Asal jangan disalah tafsirkan. Kalau disalah tafsirkan, orang Islam lebih baik dia hidup miskin, melarat. Karena dunia memang penjara bagi orang yang beriman. Ya. Ini kesalahan besar. Tapi maksudnya, dunianya dengan segala kesenangan, kenikmatannya, dan tanggung jawab yang bakal dihadapi, penjara bagi orang yang beriman. Karena kenikmatannya pun akan ditanya. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang dipegang, semakin besar tanggung jawabnya. Tapi bagi orang kafir, mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Melakukan berbagai macam eksplorasi, memuaskan nafsunya, karena gak berpikir soal akhirat. Tapi begitu mereka masuk menuju kehidupan akhirat, semua kenikmatan dunia yang pernah dinikmati ternyata merupakan jalan menuju api neraka. Tapi orang yang beriman, yang melihat dunia ini sebagai penjara, kerengkeng yang sempit, ya, kerengkeng yang sempit, kenikmatannya pun sebetulnya merupakan kenikmatan yang sifatnya semu. Sekarang kita senang, sebentar lagi kita mulai stres, pusing, mulai juga mengalami berbagai macam apa? Kehidupan yang dilematis. Orang punya istri, ya, dia merasakan kenikmatannya, kebahagiaannya, tapi kan ada bebannya. Begitu tambah istri lagi, ada sedikit kenikmatan, tapi lebih banyak apa? Lebih banyak penderitaannya. Mulai bertambah kenikmatannya, mulai bertambah pula hadirin sekalian bebannya. Oleh karena itu dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Dia tidak menemukan kebebasan yang sejati karena semuanya bakal ditanya. Wala tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Apalagi dosanya. Tapi dengan motivasi akhirat yang begitu indah, kabar gembiranya, orang-orang yang beriman merasakan apa? Di dunia walaupun mereka menderita, bukan merupakan sesuatu yang berarti. Walaupun dalam penjara, walaupun pengap, seperti orang-orang di Gaza, atau mereka yang berjuang di Iran, katakan berjuang untuk kemenangan kaum muslimin, membela saudara mereka. Di saat mereka mati, ya, mereka merasakan apa? Kematian yang betul-betul apa? Merupakan anugerah dari Allah. Hingga Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian melemah, patah semangat, jangan berduka. Karena kalian sebetulnya yang berada pada apa? Kedudukan yang tertinggi kalau kalian beriman. Lalu Allah sebutkan,
In tamsaskum hasanatun, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Kalau kalian terluka, ketahuilah musuh-musuh kalian pun terluka. Dalam ayat yang lain, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian sakit akibat perang, mereka juga sakit. Mereka mengalami luka-luka. Cuma bedanya kalian penuh harapan mengharapkan hari akhirat yang dijanjikan Allah, sedangkan mereka tidak memiliki harapan. Oleh karena itu mereka lebih takut mati dibandingkan orang yang beriman yang menginginkan apa yang Allah sediakan di hari akhir nanti. Ini motivasi bagi para sahabat yang berjuang bersama Rasul, bukan dunia. Bahkan mereka kalau pulang dalam keadaan selamat, sebagai mereka menangis, kenapa Allah belum menerima kami? Jadi alhamdulillah, apa yang Allah ceritakan dari kisah-kisah di hari akhir nanti lalu ditutup fabi ai ala'i rabbikum tukadziban, karena ini nikmat. Ini merupakan motivasi dan janji dari Allah yang memberikan kabar gembira dan mengeluarkan mereka dari penjara sempit kehidupan dunia ini menuju wawasan yang lebih indah lagi. Kemudian kalau berbicara mengenai perkawinan jin dan manusia, Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Perhatikan berikutnya, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Setelah itu wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Allah ceritakan di sini ketika kami perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, ternyata seluruh malaikat sujud, tapi ada makhluk yang lain yang berasal dari bangsa jin yang berkumpul di tengah malaikat. Ketika diperintahkan sujud, dia menolak. Dia mengatakan, apakah saya patut sujud di hadapan makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Lalu dia mengatakan, apa ini makhluk yang kau lebih utamakan dari aku? Seandainya kau berikan kesempatan padaku, lah tanikan dzurriyyatahu illa qalila. Aku akan kendalikan ya, dirinya. Ya. Aku pegang tengkuknya. Ya. Lah tanikan dzurriyyatahu illa qalila. Kecuali sedikit dari mereka. Aku akan mengiring mereka, mengendalikan mereka. Allah menjawab tantangan iblis. Tadinya dia tidak bernama iblis, tadinya jin, tapi karena keingkarannya diberikan nama iblis. Oleh karena itu Allah tidak pernah menciptakan iblis. Allah ciptakan jin dan manusia, tapi di antara jin dan manusia ada yang ingin masuk dalam rombongan iblis, artinya ingkar menentang Allah. Dijawab oleh Allah, qala dhhab, silahkan kamu lakukan. Faman tabi'aka minhum, siapa saja yang mengikuti kamu dari mereka, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, maka api neraka jahanam sebagai balasan yang setimpal bagi kalian. Kemudian Allah berkata pada mereka, wastafziz man istata'ta minhum. Silakan kamu goda, pengaruhi siapa saja yang kamu mampu pengaruhi dari mereka. Bisautika, dengan mulut manismu, janji-janji indahmu. Wajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Kerahkan pasukan berkudamu maupun pasukan berjalan kakimu. Ini sebagai perumpamaan. Kemudian wasyarikhum fil amwali wal aulad. Lalu kamu join, ikut serta bersama mereka. Fil amwal, pada harta mereka, wal aulad, begitu pula pada anak-anak mereka. Wa'idhum, janjikan mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan syaitan tidak menjanjikan mereka kecuali kebohongan dan kepalsuan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku yang mengabdi padaku dan taat padaku, laisa laka alaihim sultan. Kamu tidak akan punya kekuasaan atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, cukup Tuhanmu yang akan turun tangan mewakili dirinya menghadapi kamu. Jadi kata wasyarikhum fil amwali wal aulad, syaitan di sini menggiring manusia untuk melakukan perniagaan usaha yang haram demi mencari keuntungan.
Berarti syaitan join sama mereka. Wal aulad, begitu juga anak-anak mereka. Wal iyadzubillah. Kalau syaitan join sama orang, ya, dalam urusan anak ini, kita bisa bayangkan anak tersebut akan menjadi apa hadirin sekalian. Apakah ini perumpamaan? Ya, apakah ini merupakan hakiki? Tapi yang jelas, ketika syaitan join bersama seorang yang perbuatannya sama mengikuti syaitan, anak yang lahir akibat ulahnya juga berubah menjadi mengerikan. Dan jangan kita anggap bahwa ini hanya anak-anak orang yang berbuat maksiat, anak ulama bisa syaitan join sama dia. Kenapa? Walaupun dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jiwa anak tersebut terpengaruh sebagaimana jiwa orang tuanya yang mengabdikan dirinya kepada syaitan. Adapun arti berkumpul menikah, ya, dalam arti seperti yang kita dengar ceritanya, kita belum memiliki satu bukti yang kuat ke arah tersebut. Tidak memiliki bukti yang kuat ke arah tersebut, ya, karena pertama jin dan manusia kan berbeda spesies, ya, berbeda spesies. Dan manusia bersama jin juga mereka berdiam dalam kehidupan dunia. Kemudian firman Allah, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dengan sendirinya, maksud dari ayat ini, dasarnya ayat ini menggambarkan bahwa manusia dan jin akan menikmati juga kenikmatan di surga. Nah, wanita-wanita dari kalangan jin tidak pernah disentuh oleh jin sebelumnya. Begitu juga wanita-wanita surgawi dari kalangan manusia tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya. Karena Allah berbicara pada dua apa? Dua jenis makhluk. Adapun manusia menikah dengan jin, pria menikah dengan jin wanita, atau wanita atau pria dari kalangan jin menikah dengan wanita dari kalangan manusia, kita tidak sama sekali memiliki bukti yang kuat ke arah tersebut. Kita mengatakan wallahu a'lam. Karena banyak riwayat dan dongeng-dongeng ini yang membingungkan. Tapi syaitan bisa mengendalikan manusia. Kalau dalam bahasa kita kesurupan, syaitan bisa juga membuat manusia kehilangan kesadarannya. Sebagai contoh, orang tidak sama sekali faham bahasa Indonesia. Orang dari luar, katakan dari Hadramaut datang ke Indonesia, tahu-tahu bisa bahasa Sunda. Ngomong bahasa Sunda, bagaimana kira-kira? Bahasa Sunda yang lancar lagi, padahal lidahnya lidah Hadramaut. Nah ini pernah satu kejadian, saya punya kakek kebetulan kan orang alim. Dia menyaksikan seorang wanita, ya, yang sama sekali nggak bisa bahasa Sunda, lancar ngomong Sunda. Nah di sini bisa aja kendali jiwanya, bukan berarti apa jin secara penuh itu manusia berubah, tapi kendali jiwanya karena dia lupa kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jin bisa membisik-bisikkan dirinya. Akhirnya Allah kasih subhanallah, dengan menggunakan tubuh tersebut mengendalikan jiwanya, orang tersebut berbicara bukan dari kesadarannya. Nah yang paling mengerikan, di saat kita manusia karena lupa kepada Allah, sebagaimana firman Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lengah lupa dari dzikrul rahman, termasuk Al-Quran juga zikir yang datang dari Ar-Rahman, kami akan membiarkan dirinya diselubungi oleh syaitan kemana dia pergi, ya, syaitan akan selalu mendampingi dirinya. Jadi alhamdulillah kita nggak berani memastikan, ya, sampai ada bukti bahwa jin, ya, menikah dengan wanita manusia atau pria dari kalangan jin menikah dengan wanita dari bangsa jin. Kita hanya bisa mengatakan wallahu a'lam, tapi jin bisa mempengaruhi dan mengendalikan jiwanya di saat dia lengah dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Hamzah mau nambahkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin yang tadi kalau yang apa kenapa nikmat dunia apa disebut nikmat akhirat juga disebutkan fabi ayyi alai rabbikum tukadziban, mungkin tambahannya ya kan kalau firman Allah tentang kenikmatan-kenikmatan ini baik yang di dunia yang Allah ceritakan di dunia maupun yang di akhirat, kan bagi Allah nggak ada semuanya apa yang Allah ceritakan ini adalah suatu
yang benar gitu ya. Artinya walaupun nanti belum terjadi, tapi bagi Allah itu semuanya adalah suatu kenyataan, suatu hal yang pasti terjadinya. Dan bagi orang yang beriman tentunya, ketika diceritakan hal tersebut, itu bahwasanya itu adalah juga bagian kenikmatan yang akan didapatkannya. Ya, oleh karena itu dipertanyakan, ini nanti nikmat-nikmat yang kalian akan dapatkan juga itu, apakah itu juga kalian akan dustakan seperti itu. Nah ini menunjukkan bagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, baik yang sekarang, yang akan datang, bagi Allah sama saja ya, semuanya itu adalah sesuatu kebenaran. Yang kedua adalah mengenai tadi yang Ustaz ceritakan tentang hurul ain, tentang bidadari-bidadari surga. Banyak cerita-cerita ya yang kita dapatkan seolah-olah ini adalah kenikmatan yang akan diperoleh hanya untuk orang-orang laki-laki. Kalau kita fahami, kembali kita ingatkan ya, bagaimana alur dan garis besar bimbingan dan hidayah Al-Quran ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang keadilan Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya yang taat, ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, kan dia hamba Allah juga, ya. Pasti ya, akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca dalam ayat-ayat Quran, berkhitab kepada dengan menggunakan maskulin gitu ya, dengan dhamir lidzukur, itu sebenarnya itu juga mencakup kepada wanita. Ya, seperti perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini kan perintah, kok alaikum kan kayaknya dhamirnya lidzukur di sini. Ya, padahal ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dalam dhamir yang menggunakan laki-laki, tapi ini juga mencakup dhamir ini kepada perempuan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, enggak dikhususkan gitu, kecuali kalau memang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara lagi khusus kepada wanita seperti itu. Tapi ketika berbicara kepada laki-laki, maka khitabnya juga ini kepada perempuan seperti itu. Oleh karena itu juga balasan kepada laki-laki dan balasan kepada perempuan juga pasti akan mendapatkan balasan yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tadi hurul ain, yaitu begitu, hurul ain itu ya, Allah terangkan di sana siapakah mereka, kan di dalam surah Al-Waqiah Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, inna ansha'na hunna insya'a faj'alna hunna abkaran urban atraba ya ashabil yamin, ya. Jadi bagaimana mereka itu adalah wanita-wanita surga, adalah diterangkan ini. Tadi Ustaz bilang ini mungkin adalah wanita dunia. Memang di dalam hadis disebutkan, ya, dalam riwayat Tirmidzi diterangkan oleh ini di Ibnu Katsir ada ya, di dalam diterangkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, juga Ibn Abi Hatim terangkan ketika Rasulullah SAW membacakan inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara, maksudnya adalah itu wanita-wanita yang dulunya adalah di dunia, yang sudah tua, ya, dan maka Allah ciptakan lagi mereka menjadi wanita-wanita yang muda, menarik, cantik dan sebagainya, ya. Itu adalah wanita-wanita yang dunia, karena mereka juga itu mereka orang yang berkorban, beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya Allah berikan ganjaran kepada mereka. Tentang ayat ini juga Rasulullah SAW dulu sering kan kita dengar cerita Rasulullah bercanda kepada seorang nenek-nenek yang minta doa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, doakan saya agar supaya saya ini masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW katakan, di surga nggak ada nenek-nenek. Akhirnya si wanita tadi nangis. Terus Rasulullah katakan, iya memang di sana tidak ada nenek-nenek, karena nenek-nenek wanita-wanita sudah tua maupun pria-pria yang sudah tua akan dikembalikan lagi. Mereka menjadi muda lagi. Inna ansha'nahunna insya'a. Seperti itu. Jadi yang pasti seperti itu. Ini ada keterangan dan juga ada keterangan dari ayat Quran dalam surah Waqiah menggambarkan siapa itu hurul ain. Jadi dia adalah wanita-wanita ke surga, wanita-wanita yang di dunia yang Allah ciptakan kembali dalam bentuk yang indah tadi. Itu adalah sebagai pasangan-pasangan bagi para laki-lakinya yang beriman dan beramal soleh. Kenapa kok sering hal ini tidak dieksplor? Wah, kan katanya ada riwayat hadisnya, oh ini lemah, padahal dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain seperti itu. Karena ya, pengaruh biasanya, pengaruh memang sejak zaman jahiliyah. Ya, dulu wanita sering didiskreditkan, sehingga seolah-olah mereka itu hanya sebagai pemuas nafsu seperti itu. Ya. Ingat zaman jahiliyah, kenapa para wanita itu didiskreditkan? Mereka itu sampai dalam warisan kan, dia nggak dapat warisan. Ya, baik sebagai wanita ini sebagai ibu, sebagai istri atau sebagai anak, ini nggak dapat warisan. Ya. Oleh karena itu dalam hukum waris yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan rinci, disebutkan selalu perempuan, bagian perempuannya dulu yang disebutkan, bagian lakinya enggak. Ya. Bagian perempuan, kenapa? Karena Allah ingin tekankan ya, bagaimana perempuan ini ya adalah hamba Allah, makhluk Allah. Jadi jangan diabaikan, didiskreditkan seperti itu. Sama juga cerita tentang misalnya riwayat tentang Nabi Adam itu tergoda oleh syaitan. Yang digoda itu gara-gara istrinya katanya. Sehingga ada lagu sampai saya dengar lagu Bunyamin itu. Kita kalau gara-gara, kalau bukan karena wanita, kita hidupnya di dunia. Kita semuanya di surga. Katanya karena apa? Israiliyat. Iya, ini bagi Israiliyat seperti itu. Karena wanita lah, kenapa akhirnya Nabi Adam itu tergelincir, akhirnya ditempatkan di dunia ini. Ya, padahal baca ayat-ayat Quran. Iblis itu nggoda dua-duanya. Fadallahuma bighururin. Ya, bagaimana iblis itu menggoda, membujuk keduanya. Enggak bujuk istrinya saja, enggak. Tapi bahkan domir-domir awalnya itu banyak berbicara kepada Nabi Adam. Yang digoda Nabi Allah Adam alaihissalam, seperti itu. Tapi ya karena pengaruh tadi, ya pengaruh bagaimana tradisi yang mendiskreditkan perempuan ini terbawa, akhirnya riwayat seperti ini masuk semuanya. Nah, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, kita lihat bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hamba-hambanya yang berbuat baik, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini umum untuk hamba-hamba Allah. Dan termasuk seperti yang kita ceritakan kemarin, ya bukan saja manusia, bangsa jin pun mendapatkan bagiannya seperti itu, balasannya. Bukan saja dia ketika bermaksiat disiksa oleh Allah, tapi ketika mereka beriman, beramal soleh, mereka pun akan mendapatkan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin kita tambah sedikit ya. Dalam Al-Quran kalau kita lihat, yang akan menjadi calon penghuni surga, wa may ya'mal
minas salihati min dzakarin aw untha faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Allah juga sebutkan tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Sifat-sifat ciri-ciri penghuni surga. Mereka yang di dunia tidak bersikap sombong, bersikap angkuh atau melakukan kerusakan. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ciptakan katakan bidadari dari makhluk yang tidak pernah sama sekali berjuang dalam kehidupan dunia. Tahu-tahu mereka ikut menikmati ya, suami-suami ya, yang berjuang dalam kehidupan dunia. Lalu bagaimana kira-kira istrinya? Yang setia mendampingi suaminya, yang bersusah payah bahkan melahirkan anaknya mendukung perjuangannya. Ya. Lalu bagaimana kira-kira peran dari wanita ini? Kok nggak disebutkan? Disebutkan dalam sebagian ayat masuk ke dalam surga, tapi kebanyakan perannya digantikan sama bidadari. Sampai orang dalam riwayat-riwayat kalau orang membaca selawat pada Rasul 1 kali dia akan mengawini sekian bidadari. Kalau membaca 10 selawat mendapatkan sekian bidadari dan setiap hari sibuk memecahkan apa? Kegadisan. Ini apa-apaan? Ini betul-betul kalau kita perhatikan, ya. Kalau kita perhatikan betul-betul merupakan kisah-kisah Israiliyat yang menyesatkan. Sampai kalangan ISIS Daesh yang di Suriah. Waktu mereka mau berjuang di Suriah malam mimpi katanya. Mereka bermimpi bidadari. Kemudian apa? Mereka dalam mimpi tersebut menggauli sekian bidadari dalam satu malam. Ternyata mereka dikasih pil yang membuat halusinasi. Jadi pil yang diberikan, nah ini kelihatannya memang ada rekayasa yang luar biasa di belakang layar. Nah orang-orang Islam kita yang bodoh ini kesian. Lebih asyik mendengarkan riwayat-riwayat dongeng-dongeng yang seperti ini daripada mendengarkan Quran yang mengingatkan kita bahwa apa yang kita akan dapatkan tergantung perjuangan kita. Faman ya'mal wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Begitu juga walladzina amanu wa amilus salihat ya. Begitu juga fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Berarti kan udhi'u amala amilin min dzakarin aw untha. Jadi kalau kita lihat yang selalu mendapatkan janji Allah ini adalah mereka-mereka yang beramal, beriman dari kalangan pria maupun wanita. Baik itu pria dari kalangan jin, wanita dari kalangan jin, begitu juga pria dari kalangan manusia, wanita dari kalangan manusia. Syarat untuk masuk ke dalam surga beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu hal ini perlu kita ingatkan juga kepada umat. Jangan ada kesan di dunia Islam katanya diskriminatif terhadap pria dan wanita. Apa-apa saja untuk kaum pria. Kemudian di akhirat juga wanita-wanita yang sudah berjuang capek-capek menemani suami mereka, tahu-tahu diambil alih sama bidadari. Ini merupakan hal yang tidak tidak sesuai dengan alur Al-Quran. Juga firman Allah, uruban atroba. Kata urub itu wanita-wanita yang begitu manja bersama suami mereka. Atroba yang sebaya, nggak ada lagi yang gemuk-gemuk, ya, yang tidak menyenangkan. Ya. Mereka juga sehabis melahirkan, katakan tidak akan mengeluarkan kerutan-kerutan pada tubuhnya. Artinya sepanjang masa mereka dalam keadaan betul-betul apa? Muda, tidak akan pernah tua. Mereka juga tidak akan pernah sama sekali merasakan penderitaan pada saat hamil atau melahirkan atau buang kotoran. Semua merupakan gambaran yang indah. Jadi kita ingin membersihkan dari agama kita, dari tuntunannya, cerita-cerita riwayat Israiliyat yang merusak keindahan dari agama kita. Seolah-olah Islam itu hanya mengajak kita untuk mengobarkan nafsu kita. Sampai gambaran wanita di surga pun yang terfikir hanya seperti, padahal gambaran Quran kan indah sekali kan. Gambaran yang mutakamil, saling melengkapi, pemandangan yang hijau, dengan buah-buahnya yang begitu menawan. Kemudian wanita-wanita yang menjaga pandangan mata mereka. Di mana mereka begitu akrab, manja bersama suami mereka.
wanita yang baik dan mulia. Ini yang digambarkan surga. Beda dengan apa-apa yang digambarkan oleh apa? Oleh riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Gambaran seperti fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah itu ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Mereka bagaikan yakut dan marjan. Kisah-kisah yang porno yang berbau tidak sedap tidak pernah diceritakan dalam Al-Quran. Tapi gambaran-gambaran keindahan secara lahir yang membawa kita secara batin untuk betul-betul apa? Membayangkan gambaran yang tak mungkin dapat kita lihat, kita bayangkan dalam kehidupan dunia ini. Jadi pada saat kita membaca ayat ini kita renungkan, ya, seperti Ustaz mengatakan kalau bagi manusia ada sekarang, ada kemarin, ada besok. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu ini ya dengan dimensinya sama sekali tidak membatasi Allah dan ilmu. Yang menarik, pagi-pagi saya buka Google, atau mulai ada tampilan baru. Ada seorang pakar fisika menemukan setelah sebelumnya selama 100 tahun manusia beranggapan dari mulai zaman Albert Einstein bahwasanya alam ini terdiri dari 4 dimensi. 1 waktu, kemudian 3 dimensinya merupakan ruang yang berbicara mengenai ruang. Ternyata pakar fisika baru ini menemukan apa? Bahwa ternyata waktu juga terbagi pada 3 dimensi. Berarti alam terbagi pada 6 dimensi. Dia membawakan contoh-contoh yang mudah untuk dicernakan, tapi waktu nggak mengizinkan. Dari apa yang diceritakan di sini, sebetulnya membuka mata kita mengenai relativitas waktu ini amat menakjubkan. Dan hukum waktu ini hukum yang paling betul-betul apa? Mendalam. Kalau ruang kan bisa, dimensi ruang itu masih bisa dijangkau dengan, tapi kalau hukum waktu, ya, betul-betul amat menakjubkan. Yang heran, saya kalau membaca cerita-cerita Cina jauh-jauh hari, ya, Cina sudah berbicara mengenai apa? Dimensi waktu yang bermacam-macam. Sedangkan Allah dalam Al-Quran, dulu kalau kita membaca ayat-ayat tersebut belum kita fahami, dalam Al-Quran ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ini menjelaskan bagaimana relativitas waktu, jarak tempuh malaikat dan kecepatannya dengan apa yang kita kenal dari kecepatan waktu dalam kehidupan dunia. Nah, dia juga mengatakan bahwa waktu itu bukan hanya berjalan lurus ke depan seperti ruang, tapi waktu punya liku-liku ya dan dimensi yang amat menakjubkan. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai waktu atau ruang, jangan pernah kita berpikir seperti kalangan-kalangan Wahabi Salafi yang menempatkan Allah ya, di atas arash, di langit. Ya. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini menjelaskan tidak ada waktu dan ruang yang membatasi Allah. Dekat dengan kita di sini, dekat dengan seluruh makhluknya di alam raya ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana. Amin ya rabb. Wa qarabatin lana fi dinina ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan. Amin. Warzuqil kulla halalan daima. Wa akhir la tiqiya ulama nahda bil khair wa nakfa kulla shar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين.